Halo Sobat WK, bertemu lagi dengan saya Joandita dalam program Warta Karir. Kalau minggu lalu kita sudah dengar kisah inspiratif dari seorang mentor, coaching yang sudah di mana-mana ya, udah sering kita lihat lah dari Mas Heri. Nah, kita udah ambil juga apa sih yang jadi tips dan triknya dia bisa sampai menuju puncak kesuksesan saat ini. Nah, saat ini Mas Heri lagi nih mau kasih penjelasan ya, mau kasih tips juga bagaimana dia akan tunggu deh. Kita tuh akan belajar, bukan belajar tapi menggali pengetahuan yang dipunya oleh Mas Heri, mumpung Mas Herinya bisa saya angkut ke sini ya, karena susah banget gitu loh dengan beliau ini tuh mesti 1 bulan sebelumnya gitu ya. Baik, tema kita hari ini adalah leadership dan Gen Z. Bagaimana menjadi leader untuk Gen Z. Kayaknya udah masanya juga ya Mas ya, Gen Z. Betul. Yang dia tuh melek dengan digital, serba teknologi gitu, kayaknya mungkin bertabrakan dengan gen-gen sebelumnya. Nah, kira-kira Mas Heri sebagai coach ya atau mentor yang mumpuni, Amin. Selalu dibilang. gimana Doanya memandang banyak sekali loh kan Nonon. Terima kasih. Baik, gimana memandang Gen Z saat ini menurut versi Mas Heri? Oke, Silakan. sebagai generasi X, jadi kalau Gen Z kan sebenarnya usia 12 sampai 27 tahun. Kalau Gen Y kan 44 sampai 59. Saya kan lompatnya sama Gen Y. Saya paham betul bagaimana Gen Y, saya karena sedang memimpin Gen Y. Kalau saya melihat bukan hanya Gen Z. Ini yang paling penting. Jadi kunci untuk bisa kolaborasi adalah valuing differences. Menghargai perbedaan. Nah, di konteks melihat Gen Z, saya lihat potensinya luar biasa. Nah, Oke, baik. potensi luar biasa harus di-coach atau di-mentor dengan baik. Sebagai seorang pemimpin, rata-rata pemimpinnya Gen Z di kantor rata-rata sekarang adalah Gen Y. Ya. Dan ada beberapa Yang berbeda karakter ya Mas? Betul. Mereka itu ya. Nah, Gen Y sebenarnya juga dulu, mohon maaf, hanya dilihat bagaimana jeleknya Gen Y oleh Gen X. Gen Z hanya dilihat bagaimana jeleknya Gen Z oleh Gen Y. Itu nggak akan selesai. Ya, kalau melihat bagaimana buruknya, ya nggak akan selesai. Karena kolaborasi tidak akan terjadi ketika kita hanya melihat kelemahannya. Yang kita lihat harus potensinya, kelebihannya di mana. Jadi kalau saya melihat Gen Z, jadi ya jangan potensi. melulu harus melihat hal-hal yang negatifnya gitu ya Mas ya? Boleh melihat negatifnya, tetapi ketika kita sudah melihat apa yang harus kita lakukan. Ketika sudah sadar ada sesuatu yang Berbeda dengan dia, berbeda ya, berbeda. Karena gini, halamannya Gen Z sama kita tuh berbeda sekali. siap, baik. Jadi kalau kita nggak melihat dengan kacamata dia, ya kita nggak akan bisa kemana. Jadi prinsipnya kalau memimpin mereka, kita harus kenali dulu mereka. Artinya apa? Kita harus main ke mereka, ke dunia mereka. Masuk ya. Main, betul, masuk ke dunia mereka. Setelah Anda bisa mingle di situ, bawa dunia mereka ke dunia kita. Itu prinsip utama untuk bisa memimpin Gen Z. Jadi teman dulu gitu ya Mas ya? Absolutely. Karena konsepnya kalau zaman saya kan hierarkis sekali. Ya, urut kacang gitu ya Mas. Betul, urut kacang. Kalau ada apa-apa, Urut kacang pokoknya betul. apapun yang terjadi gitu ya Mas Kalau ya. Gen Z nggak gitu Kak sekarang. Nggak mau ya mereka ya Mas. Mereka sekarang horizontal modelnya. Fungsi aja lu sebagai CEO sekarang. Fungsi gitu ya, dia lihat. tapi gitu ya Mas. Betul. Jadi nggak bisa disamakan. Jadi konsep bekerja, prinsip bekerja, tujuan bekerja sudah berbeda sekarang dengan zaman saya dulu. Seperti yang saya ceritakan minggu lalu. Oke. Itu yang paling penting dipahami betul. Baik. Nah, tadi kan Mas Heri sudah menyarankan ke kita untuk masuk dulu lah, jadi temen dulu, mingle dulu dengan Gen Z. Kemudian kalau misalnya bertabrakan dengan kepentingan ya Mas, kan beda-beda nih. Misalnya kalau Gen Y itu yang sebagai pemimpin kan pengennya membawa branding atau perusahaan itu ke goal atau visi misinya, sedangkan Gen Z, maaf nih Mas ya, cenderung yang udahlah nanti aja dulu, yang penting kita nyaman dulu begitu kan. Nah, perbedaan tentunya ya Mas ya. Nah, untuk mengatasi hal ini nih Mas nih, agak sulit juga kan ya, karena satu sisi adalah dia si Gen Y ini adalah kepentok dari apa namanya, yang diinstruksikan oleh perusahaan. Dan di sisi lain dia punya anak buah adalah Gen Z yang ya udahlah kita kerjain aja lah, jalan aja lah gitu-gitu ya Mas ya. Ini gimana caranya Mas supaya bisa mingle, supaya tadi Mas kita masuk dulu ke mereka, sedangkan ini tuh ada target gitu loh Mas. Dan Silakan. begini, target tetap harus dicapai.
Kalau untuk jangka pendek mungkin bisa dengan konteks pemaksaan atau reward and punishment. Reward and punishment itu konsep lama sebenarnya kan. Baik, ya memang sudah ada sejak zaman dulu ya. Zaman dulu, tapi sekarang sebenarnya tidak relevan lagi sebenarnya reward and punishment karena saya memahami bentuk konsekuensi sekarang. Segala sesuatu ada konsekuensinya. So when you do A, the result is B. Itu. Jadi dipahamkan mereka ada konsekuensi, mereka terlambat kah, deadline-nya, kasih konsekuensinya apa. Dan itu harus dipahamkan mereka. Mereka yang tahu persis ketika mereka melakukan A, ini konsekuensinya. Bukan SP, 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 SP. Kan kadang karena ketidaksabaran kita untuk bagaimana membawa mereka ke dunia kita, kita belum mindful ke dunia mereka, belum main secara full maksudnya ke dunia mereka, kita sudah mau memaksa karena kebutuhan pasar, kebutuhan produksi, kebutuhan perusahaan, goals harus dicapai terus ya Mas, terus jalan ya. Nah itu harus seiringan, pelan-pelan, tidak apa-apa. Saya tidak akan menyalahkan siapapun di konteks itu karena memang semuanya butuh proses, saling memahami, saling menghargai. Gen Y boleh memaksakan, boleh, tapi lama-lama kan kita harus terus belajar bagaimana memahami Gen Z ini. Kenapa mereka resistensi terhadap perubahan? Karena mereka butuh, kita harus tahu why-nya kan. Kalau kita rajin melakukan itu, kita menjadi pemimpin yang inspiratif. Ya ingat, pemimpin bukanlah hal yang menjadi jabatan. Jabatan beda dengan kepemimpinan. So title is not a leadership. Banyak punya titel tapi tidak memiliki kepemimpinan sehingga tidak diikuti. Gitu ya, Mas? Betul, mereka diikuti hanya karena mereka punya jabatan. Dihormati karena jabatan. Betul, beda dengan ya, Mas, harusnya sebaiknya seorang pemimpin harus mendapatkan trust and respect. Apa itu trust and respect? Itu adalah rumus utama kepemimpinan. Itu masih everlasting sampai sekarang, masih sangat relevan. Mendapatkan kepercayaan dari seluruh Gen Z-nya. Kemudian yang kedua, mendapatkan penghormatan. Itu tidak bisa diminta. Jadi harus ditunjukkan dengan perilaku sehingga didapatkan dari Gen Z-nya. Dicontohin gitu ya Mas ya? Absolutely. So role model penting karena shadow of the leader. Karena ingat, perusahaan, budaya perusahaan adalah pemimpin. Pemimpin itu budaya perusahaan jalan. Brandingnya ya Mas ya? Betul, kalau memang mereka tidak melakukan hal yang benar, akhirnya Gen Z juga ikutin. Jadi semua tergantung kita. Baik, jadi Gen Z itu harus dicontohin, intinya gitu ya Mas ya? Mentoring pentingnya. Dan banyak Gen Z, mohon maaf, saya tidak bermaksud, tapi melihat kelemahannya apa potensinya, begini maksudnya. Mereka kan biasa hidup 2 dimensi. Seperti yang di podcast sebelumnya, bahwa mereka kalau tidak suka sama orang kan tunjukkan langsung. Di sosial media kan mereka tinggal swipe up. Benar. Saya nggak suka swipe up atau not interested atau block. Ya. Tapi dunia nyata kan 3 dimensi tidak. Ya nggak bisa kayak gitu langsung Nggak ya Mas ya. Nah, belajar menghadapi itu juga kita perlu ajarkan ke mereka. Tapi tidak dalam bentuk nasihat, mereka tidak suka nasihat sebenarnya. Karena rata-rata Gen X kayak saya nih, kalau ketemu gitu selalu nasihatnya fotokopi, gue dulu begini, iya, bapak dulu sengsara kan, ya bapak dulu nggak makan itu, ya bapak lagi naik sepeda kan, ya dulu. Nggak bisa, bapak mau hidup zaman dulu atau ke masa depan. Karena saya tidak akan mendampingimu di masa depan. Itu kenapa sebagai pemimpin Gen X, menyiapkan mereka untuk bisa hidup sendiri tanpa generasi sebelumnya di masa depan. Itu kuncinya. Jadi saya bilang, jangan memaksa, tapi menginspirasi. Bagaimana caranya? Dapatkan trust and respect. Trust itu didapatkan dari need and feeling. Jadi kita harus membangun trust dari bawahan kita, itu dari need and feeling. Apa itu maksudnya? Kebutuhan dan perasaan mereka. Kalau mereka bilang mental breakdown, itu anggap serius. Karena mereka nunjukin biasanya ya Mas. Betul, karena memang faktanya begitu. Ya, itu kenapa di China kan memang ada panti jompo khusus Gen Y sama Gen Z yang tidak bisa menghadapi kehidupan. Gitu ya, Mas. Ya, karena nggak tahu ini efek apa, ada klub di Jakarta yang hanya Gen Z yang boleh masuk. Oh gitu. Dan diperiksa KTP. Oh gitu, untuk mendelivernya mereka begitu ya? Mungkin mereka nggak ngerti, takutnya mereka antipati terhadap generasi sebelumnya. Karena sering dijudge kan. Mereka merasa mampu. Tapi tidak bisa nih gitu ya Mas ya? Bisa. Faktanya gue bisa bikin klub sendiri dan kaum gue sendiri gitu loh. Jadi dia mau menunjukin, ya artinya kenapa? So please stop. Only labeling jeleknya mereka.
Bagusnya banyak sekali. Iya. Baik Mas, saya potong dulu mohon Boleh, maaf. nggak apa-apa. Sebagai Gen-Z nih ya Mas ya, kan tadi Mas harus ada keseimbangan gitu kan. Sebagai misalnya nih kami yang dari level Gen-Z untuk bisa, ayolah sama kita kan juga nggak mungkin harus hidup sendiri. Kami sadar kok hal itu gitu ya. Menurut Mas apa sih tips untuk kita supaya kita tuh bisa selaras dengan gen sebelum kita? Gimana Mas? Jadi manusia. Zaman sekarang. Gimana maksudnya? Begini. Kita kan udah manusia loh Mas. Serius. Faktanya ya, kucing tidak perlu repot sekolah-sekolah untuk jadi manusia. Itu untuk jadi kucing. Aku bingung, kucing jadi manusia jadi transformasi. Kok agak jadi serem ya kucingnya? kucing tidak perlu repot-repot untuk jadi kucing. Tapi manusia zaman sekarang perlu belajar untuk jadi manusia. Faktanya tidak tahu mereka sekarang. Apa yang terjadi? Mereka tergantung dengan ya gadget ya mereka. betul, selalu gadget. Di situ Ya, tidak ada karena kebijaksanaan. Semua apapun bisa dicari lewat gadget. Jadi jawabannya ada di situ gitu Betul, Mas. kecuali Ini apa? gimana? Rasa. Iya betul. Manusia yang memiliki rasa. Belajar merasa itu kenapa belajar berempati. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi tipsnya, sarannya untuk kaum Gen Z dari Mas Heri? Ya, belajar jadi manusia, gimana caranya pelajari human relation skills. Baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pelajari menghadapi pembicaraan yang sulit. Oke, karena Gen Z memang agak malas bicara ya Mas ya. Karena mohon maaf kalau saya lihat, saya perhatikan dan based on riset juga, rata-rata mereka sangat mahir ketika berkomunikasi di sosial media, tapi ketika bertemu orangnya Ya, stuck ya seperlunya sih memang. tidak bisa berbicara malah. Tidak bisa menjelaskan serunut dan serapi ketika mereka di sosial media. Oke, Ya, itu jadi kenapa lebih ke bahasa tulisannya Mas ya. Betul, seringlah bertemu dengan manusia yang lain, hadapilah dengan belajar bagaimana cara menghadapi orang yang sulit. Ya, belajar menghadapi. Karena namanya mental health, kalau saya tanya Kak Nono nih, kunci nih. Kan rata-rata mental health ya. Kesehatan badanmu, badanmu nih, pengen sehat apa yang harus Anda lakukan? Pertama, Makan bergizi. makan bergizi. Yang kedua, minum yang baik. yang kedua, rohani ya Mas ya. bukan. Untuk Spiritual. selain itu, Olahraga. badan olahraga. 2. Ini aja udah cukup. Nah, sekarang Gen Z, perhatikan dengan baik. FYP-mu adalah cerminan isi kepalamu. Karena setiap orang FYP-nya berbeda-beda. Iya, betul. Ya, kalau FYP-mu yang jaga-jaga, it mean Itu semua masuk ya. Betul. Atau mungkin mengenai politik, ya itu. Jadi, kalau seumur hidup you pengen makan sehat. Betul? Kalau untuk otakmu, kasih makanan sehat nggak? Atau hanya gosip artis, berita politik, kecelakaan. Itu kenapa orang stres? Itu makanannya. Lalu bagaimana dengan kesehatan badannya yang disebut dengan olahraga? Olahraga pertama kali kan Nono ketika nggak pernah sit-up, siap pertama kali 30 kali apa yang terjadi? Ya cepat sakit-sakit, capek-capek. Jadi kalau Anda sakit secara mental ketika bertemu orang yang berbeda denganmu, jangan bilang Anda sakit mental dulu. Karena itu bisa jadi untuk menguatkan diri kita sendiri. betul. Ya, Mas, ya? Jadi jangan langsung ngejudge sendiri bahwa kita sakit mental gitu, jangan gitu ya Mas. Alon-alon. Ya, karena betul. Kenapa? Karena untuk bisa membuat otak kita kuat, mental kita kuat, tentu kita harus olahraga, dan olahraga itu selalu jarum kalau orang Jawa bilang. Iya, betul. Kalau bahasa Indonesia apa itu? Ngilu Semuanya. Ya pasti kan. Jadi kalau otakmu ngilu jangan bilang aku butuh healing segala macam. Yes, you butuh refresh, betul. Tapi bukan sakit mental, bukan. Itu pertanda bahwa kamu akan semakin kuat mentalnya. Dan di Gen Z sekarang perlu memang diajarkan itu. Karena nanti ke depan, ya saya pasti udah nggak ada lagi. Ya kan? Generasi X memang. Iya. Mas Heri. Jadi nanti bisa dibuktikan kok. Jadi kayak mumpung masih muda, kerja keraslah sampai sakit-sakit. Sampai sakit semua badan. Sampai sakit kepalanya juga, sampai stres. Benar. Kayak saya alami di minggu lalu, sampai sakit-sakit. Kenapa? Itu berarti kan ototnya kuat. Dan itu nggak boleh berhenti. Kalau lu berhenti olahraga, apa yang terjadi? Jadi kayak mempersiapkan diri sendiri dengan rasa sakit yang kemarin painful. Betul, gitu ya Mas. Betul, karena pain itu penting, dibutuhkan untuk membuat mental kita kuat. Nah, dari situ terus berlatih. Olahraga nggak boleh berhenti. Iya, betul. Begitu juga ketemu orang yang sulit juga jangan dihindari. Seperti Oro Sitam nggak mau tapi pengen six pack, gimana caranya? Mental lu pengen sehat tapi nggak mau olahraga, bertemu orang yang sulit, gimana caranya? Tapi bagaimana caranya menghadapi
orang yang sulit belajar. Itu ada. Saya bisa ngajarin juga bagaimana cara menghadapi orang yang sulit. Nah, itu penting untuk zaman sekarang. Kemudian gini Mas, itu kan tadi kalau dengan gen di atas kita, kalau dengan satu angkatan sama Gen Z kan kadang-kadang mereka juga sulit untuk berakrab-akrab ria itu kalau bertemu secara langsung. Kira-kira kalau menurut Mas Heri itu masih dibutuhkan gak sih dengan level Gen Z yang saat ini yang semua sudah terjawab lewat media sosial, semua sudah terjawab lewat chat GPT gitu-gitu kan ya. Nah menurut Mas Heri gimana? Gini, ini yang kurang dari zaman, dalam artian kurang ini bisa diperbaiki ya. Bukan salah, tidak. Memang zamannya seperti itu. Tetapi, zaman saya ketika meeting, apa yang terjadi? Ini mau mulai meeting jam 10. Jam setengah 10 kan udah pada datang tuh. Gitu ya? Apa yang terjadi? Gimana kabar nyokap lo? Sehat? Oh, ngobrol dulu gitu ya, Mas? Small talk, the power of small talk. Oh, baik. Itu yang dihindari anak zaman sekarang. Jadi ketika yang awkward. Jarang dilakukan mungkin ya, Mas? Betul. Nggak menghindari sih kami. Jarang dilakukan. Oke, baik. Jadi akhirnya tidak, apa yang terjadi ketika awkward? You hold your phone and pura-pura sibuk. Iya sih. Hadapi awkward itu sampai jarem otakmu. Belajar, aku harus berbahasa basi seperti apa ya? Itu the power of small talk. Karena rapot hubungan itu harus dibangun dari yang kecil. Nanyain bokap lu gimana kabarnya. Kemarin kan cerita. Itu rasanya hangat di hati gitu ya Mas ya? Nah itu yang nggak ada tuh di zaman sekarang. Makanya saya bilang pelajari ilmu yang tidak bisa digantikan oleh AI di masa depan. Which is empathy. Kemudian bagaimana belajar memahami orang lain dengan mendengarkan. Belajar small talk. Jadi kalau mau nyari bukunya ada The Power of Small Talk. Dan itu penting zaman sekarang dibutuhkan untuk membangun hubungan. Karena hubungan dibangun toh. Nggak bisa tiba-tiba lu harus percaya sama gue. Pokoknya ini kita kan teman kerja nih. Kerjaan punya gue, bantu dong gue. Nggak gitu. Tiba-tiba gitu ya? Betul, karena itu namanya disebut dengan emotional bank account. Kita harus nabung. Nabung emosi. Entah dengan mendengarkan dia curhat. Bukan adu nasib. Kan sering ketika curhat, gue lebih parah bro. Ya sih bener sih yang terjadi seringnya begitu. Nah itu kan ternyata dua telinga ini harus dimanfaatkan dengan baik. Tuhan kasih dua telinga dan satu mulut bukan tanpa tujuan. Baik. Jadi harus dimanfaatkan Lebih gitu ya Mas? banyak mendengar daripada banyak berbicara. Karena ketika Anda berbicara hanya mengulang yang ada di isi kepalamu, nggak ada udah. Tapi ketika mendengar ada khasanah baru yang masuk ke dalam otakmu. Saat itulah Anda menjadi lebih wise. Pinter boleh, sangat harus. Tapi harus wise. Karena wise itu akan muncul, kebijaksanaan akan muncul ketika lu mengalami jatuh dan bangun. Aduh, inspirasi sekali. Terima kasih Mas Heri. Sama-sama. Baik, Mas Heri ini terakhir ya. Tips dong Mas buat semua Sobat PK yang ada di mana-mana ya Mas ya gitu ya. Untuk kami mungkin sebagai Gen Z, harus seperti apa di atas angkatan kami. Tadi kan sudah diuraikan Mas Henry dengan berbagai macam, tapi kita mau kayak cuplikan-cuplikannya gitu loh Mas. Kemudian mungkin leadernya yang di atas agensi itu harus bisa seperti apa sih supaya semuanya selaras gitu. Semua tujuan dari company itu akan terwujud, visi misinya itu terwujud dengan baik, dengan wise tadi. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Jadi pentingnya di zaman sekarang, saya suka dengan kata penting karena ini penting untuk pentingnya zaman sekarang untuk saling kolaborasi lintas generasi. Jadi kalau ada project, pastikan di dalam project itu ada Gen Y, ada Gen Z, ada Gen X, ada pula baby boomer. Jadi satu. Dan budayakan untuk saling mentoring. Jadi saling mentoring itu apa artinya? Bahwa Gen X harus mementoring Gen Y harus mementoring Gen X. Begitu juga Gen Y mentoring Gen Z mentoring Gen Y. Jadi kalau dulu mentoring kan ke bawah, ini tidak. Sekarang bisa ke berbagai lini. Bolak-balik. Jadi bolak-balik ini penting. Jadi terima kasih. Jadi tetap semangat, jangan hindari seluruh generasi, tapi justru setiap generasi punya potensi. Wow, terima kasih. Baik Sobat WK, kita menjadi generasi di setiap gen yang punya potensi seperti yang tadi Mas Heri pesan ya. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan tema dan bahasan yang lainnya. Terima kasih Mas Heri sudah hadir dalam talk show kita hari ini. Dan ketemu lagi minggu depan ya Mas. Terima kasih, selamat malam.